Oh ya, ini mohon maaf ya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini nama lengkap saya, ya, biasa dipanggil Andi. Saya asalnya sama dengan teman-teman ini dari Bogor, ya. Ada yang sudah pernah ke Bogor? Sering ya, sering ke Bogor. Tapi Bogornya saya pinggiran ini Pak, di Rumpin, ya. Jadi kantor kami Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor ini kantornya ada di Rumpin, ya. Itu sudah pernah ke Rumpin? Teman-teman PKS mungkin pernah ke Rumpin? Belum pernah? Ya, ini pernah ke Rumpin katanya ada kandang ayam, benar Pak? Ya, di sana banyak ternak, ya ternak ayam, kemudian tambang batu, tambang pasir, ketemu truk yang besar-besar, truk tronton itu ya Pak. Nah itu Rumpin, daerahnya agak pinggiran ya, itu perbatasan dengan Serpong ya itu. Itu kantor kami di Rumpin ya. Nah, saya dengan Pak Holek itu sehari-hari tugasnya seperti inilah ya. Kalau di sekolah itu ya Pak kayak guru gitu ya. Nah, ini karena kita balai pelatihan ya, jadi pesertanya ya apa namanya ya orang dewasa. Kalau di sekolah kan anak-anak ya, anak sekolah. Nah, kalau kami di balai pelatihan ya Bapak dan Ibu seperti ini ya, masyarakat gitu. Termasuk pegawai-pegawai juga sering pelatihan ke tempat kami ya di apa namanya di Rumpin ya. Boleh dicatat itu nomor WA saya ya. Nanti kalau mau WA ya, mau Jabri juga boleh ya. Ya. 0813 1183 9127. Mohon maaf saya aslinya Jawa. Jadi kalau ya Medok betul. Saya dekat Banyumas Pak. Ya, jadi mohon maaf kalau bahasa Sunda saya nyambung, tapi kalau suruh ngomong, mohon maaf nggak bisa. Ya, ya mohon maaf. Ya, nanti mungkin kalau Pak Holek ini Sundanya halus, Cianjur mungkin nanti bisa transfer Pak Holek kalau saya nggak paham. Ya, itu asli saya Kebumen Pak, betul. Jadi dekat Banyumas. Iya, jadi itu biasanya orang Jawa ya. Iya. Itu. Joko ya. Jokowi itu orang Jawa ya. Prabowo lah. Prabowo mbahnya juga orang Jawa ya. Orang tuanya. Ya. Udah cukup? Fotonya nggak usah digambar, nomor teleponnya aja yang dicatat. Ya. Fotonya digambar. Udah Pak? Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi di materi ini nanti yang kita ingin pelajari apa saja sih yang ada di tanah ya, namanya unsur ya, unsur-unsur itu yang ada di tanah ini. Sebenarnya apa saja yang ada di tanah? Secara alami tanah ini kan sudah ada dan prosesnya ini juga alami. Tahu nggak nih tanah ini asalnya dari mana sebenarnya nih prosesnya? Ya, tanah ini sebenarnya proses yang bertahun-tahun Pak, itu dari batuan yang lapuk ya, kemudian jadi tanah, itu prosesnya lama ya, gitu. Sampai jadi tanah subur juga ya, prosesnya sangat lama gitu. Baik, nah tanah ya, tanah dan komponennya, kemudian juga kesuburannya ya. Nah jadi tanah ini ya, kalau secara apa namanya ceritanya ya, jadi tadi dari batuan-batuan yang lapuk ya, ya cadas, lama-lama juga itu jadi apa namanya apa namanya jadi tanah gitu Pak ya, bahan-bahan organik ya, sampah sisa-sisa serasah itu ya, lama-lama hancur jadi tanah juga gitu. Nah, kaitannya dengan yang akan kita buat terkait dengan pupuk ini ya, bahwa tanah ini adalah sebagai tempat tumbuhnya nih, sebenarnya yang terakhir ini ya. Jadi tanah ini adalah tempat tumbuhnya tanaman ya. Meskipun kalau sekarang sudah pernah dengar belum hidroponik? Nah,
Kalau hidroponik beda, tempat tumbuhnya apa itu? Air. Pernah dengar Pak Punten? Hidroponik? Pernah ya? Ya. Jadi kalau hidroponik tanamannya itu tumbuh akarnya di air ya, bukan di tanah. Ya, itu teknologinya beda lagi ya. Tapi secara umum ya, namanya tanaman ya, tumbuhan itu tumbuhnya adalah di tanah ya, di tanah ya. Kalau yang hidroponik itu teknologinya ya khusus ya, perlu teknologi yang khusus ya. Ya, gimana? Biayanya juga lumayan, betul. Karena itu bukan secara alami, itu artinya buatan ya, media buatan. Kalau yang alami adalah tanah. Ya, kalau yang hidroponik airnya harus diputar ya. Terus kemudian juga airnya dikasih pupuk juga. Ya, kalau cuma air aja ya cuma tumbuh aja mungkin, atau layu nggak produksi juga. Tanam cabai di hidroponik. Kalau cuma air kan ya mungkin tumbuh sih tumbuh ya Pak, tapi antara tumbuh sama nggak tumbuh ya, itu, ya. Nah intinya ini ya, bahwa yang namanya tumbuhan tanaman itu media tumbuhnya ya adalah di tanah ya. Baik, itu yang perlu dipahami Bapak dan Ibu ya. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau ada tempat tumbuh yang lain kira-kira coba? Oh Pak, kalau tanaman di saya tumbuhnya di atas batuan gitu misalnya, bisa juga ada. Ya. Ya lumut ya, bisa juga lumut ya. Nah, tapi beda konteksnya, ini adalah tanaman produktif ya. Ya. Jadi kita lanjut ya. Ya. Nah ini, aduh, agak ini nih. Nah. Agak jeruk di sini. Sambil ditulis aja ya biar ini ya. Coba. Jadi gini, Bapak dan Ibu, di tanah ini ya, ini disebut dengan komponennya ya, unsurnya itu. Secara garis besar ada 3 ini ya. Secara fisiknya, secara kimia dan biologi. Ya. Jelaskannya harus pelan-pelan ya. Ada yang tahu fisik itu apa? Ya, bentuknya. Apalagi Pak? Warnanya. Tanah ada yang warnanya beda-beda kan? Ya. Ada warna hitam ya. Jadi saya lewat warnanya, ada yang tebingnya agak kemerahan ya. Ya, ada yang warna coklat ya. Kalau di Jakarta ada namanya tanah abang. Ya kan? Tanah merah. Nah, itu nama daerah ya, bukan tanahnya ya abang. Ya, nanti aja ya Pak. Ya, ya, jadi bisa tadi warna ya, kalau sebut fisik itu warnanya, jadi beda-beda. Ada warna, kemudian ada namanya ya bentuk, bisa ya, bentuk. Ya, bentuknya ada yang kasar, ada yang halus, ya. Ya, itu bisa disebut juga dengan tekstur namanya ya, bentuk atau teksturnya ya, tekstur kalau ya. Ya, jadi misalnya tanah pasir itu kan tanah juga ya, butiran-butiran itu bentuknya pasir ya. Atau kalau tanah lempung ya, ya, tanah liat kalau di sawah ya Pak, tanah liat itu teksturnya ya, itu secara fisik ya. Ada juga secara fisik lagi namanya porositas. Porositas itu apa namanya ya, kemampuan tanah untuk nyimpan airnya itu ya. Kalau tanah liat sama tanah pasir ya, kemampuan nyimpen air lebih banyak yang mana? Ya, yang lihat ya. Kalau pasir itu dialirin air kan langsung tersep ya. Tapi kalau yang lihat ya masih menyimpan ya, itu namanya porositas ya. Itu secara fisik ya.
Nah, itu antara lain ya secara fisik. Kemudian kimia, ya. Selain fisik ada kimia. Nah, jadi di dalam tanah ini juga ada namanya unsur-unsur kimia, ya. Terlalu ini juga ya, tapi nggak apa-apa ya, kimia. Nah, unsur kimia ini juga nanti dibedakan. Ada yang memang unsur utama, ada unsur ya yang mikro, makro dan mikro ya itu. Ada yang unsur utama, ada yang unsur mikro yang kecil ya. Nah, kita ini aja dulu, tulis aja dulu ya. Yang kedua adalah kimia. Kimia ini ya kalau di tanah ada namanya unsur C itu karbon ya. Ya. Ya, biar ini dulu. Ya. Karbon, hidrogen, air ya. Oksigen. Ya, tadi yang disebutkan Pak Serpol masih ingat nggak? Unsur yang utama dibutuhkan oleh tanaman. NPK ya, itu unsur kimia ya. N-nya itu apa? Nitrogen, P-nya ya fosfor, ya K-nya kalium. Itu adalah unsur utama ya Pak Serpol yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu namanya unsur-unsur kimia. Itu ada di tanah Pak, secara alami ada ya. Itu di dalam tanah ada ya, NPK ya, nitrogen, fosfor ya, P, kalium. Nah, ini kalau pupuk kimia ya yang sering banyak dijual kan ini kan pupuk NPK ini ya Pak Sepul ya itu, karena ini unsurnya adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Ini adalah namanya unsur makro tadi disebutnya, makro yang dibutuhkan oleh tanaman ya gitu. Nanti masuk lagi kaitannya dengan yang dibutuhkan itu untuk tadi pertumbuhan buah apa, pertumbuhan daun apa ya, itu nanti unsur-unsurnya beda-beda juga, mana yang diperbanyak supaya buahnya manis ya, itu unsur mana yang diperbanyak kan seperti itu Pak Saiful ya, itu beda ya. Kalau yang diambil daunnya apa, tanaman apa? Sawi ya, jagung ya, kangkung ya, kangkung ya itu diambil daunnya ya, tentunya beda tuh Pak dengan yang diambil buahnya. Contohnya apa kalau yang buah? Tomat, cabai ya, itu beda ya. Jadi komposisinya, kebutuhannya itu tanaman yang diambil daun dengan diambil buah itu berbeda-beda Pak ya, itu nanti lebih dalam. Termasuk tanaman buah ya, tanaman buah itu pengennya apa? Buahnya gimana? Banyak, manis kan ya, itu ada apa saya ya, mana yang diperbanyak komponen kimianya di pupuknya? Kalium. Nah ini kalium itu pengalaman Pak Saiful diperoleh dari apa Pak? Kalau di kalium itu banyaknya di ikan bakar. Juga kalau misalkan ingin lebih manis lagi, dikomposisikan dedaknya yang dipertinggi. Nah, dedak itu Pak ya. Itu kalau untuk apa tadi? Ya bukan ya, untuk buah. Untuk pohon yang di pupuk kandang itu adanya di tai kambing, kotoran kambing. Nanti pupuk
dari kotoran hewan juga beda-beda ya Pak? Iya. Kalau cari N kita di pupuk kandang ayam, cari P di sapi atau kerbau, cari K itu di kambing atau ternak burung, puyuh, cangkurileng dan lain sebagainya. Ya. Itu kotoran kelelawar ya Pak, bagus ya? Ya. Ya, ini ilmu dan pengalaman ini. Ya, kalau saya kan teorinya ya, tapi kalau Pak Saiful ini sudah mempraktekkan tadi. Coba ada yang masih ingat? Tadi kalau N dari kotoran apa? Ayam. Ayam. Ya. Kalau N itu untuk apa Pak? Daun. Ya. Tulis. Nanti saya juga ini. Ya pengalaman. Kalau saya cuma teori nih. Nah, yang pertama tadi pupuk N ya, secara kimia ya. Ya. Nitrogen itu adalah untuk memperbanyak ya Pak daun supaya daunnya subur banyak. Itu diperoleh dari kotoran ayam. Ya. Itu Pak Saiful ya. Nih. Jadi beda-beda juga ya. Kotoran hewan itu kandungan unsur kimianya berbeda-beda. Ini saya tulis saja beda ini adalah untuk nitrogen adalah untuk daun. Ya. Ini diperoleh dari apa tadi? Ya, kotoran ayam ya. Kalau di sini yang paling banyak potensinya kotoran apa ini? Ayam ya. Ada peternakan ayam atau ternak sendiri? Oh iya, di Rumpin memang peternakan itu bahas skala besar Pak. Ya, itu namanya ternak ya, ternak ayam. Ya. Baik, sudah ya. Nih dapat satu ilmu nih, nitrogen ya. Ini adalah untuk tanaman yang diambil daunnya ya, diperoleh dari kotoran ayam. Jadi kalau tadi yang nanam sawi, nanam apa lagi Pak? Kangkung, sesip, ya itu dipupuk ya dengan kotoran ayam ya supaya daunnya banyak ya, subur ya gitu, lebar ya, itu ya sudah. Nah yang kedua sekarang kita lanjut aja ini, lanjut unsur kimia ya, fosfor ya. Untuk apa nih Pak Saiful? Akar dan batang ya, akar dan batang. Contohnya taman apa Pak? Yang supaya akar dan batangnya bagus. Iya. Ya, ya. Karena ini nanti ya baik. Ya, akar sama ini dulu ya. Akar sama batang dulu nih. Sudah sampai sini? Ini untuk ya fosfor ya. Unsur fosfor ini diperoleh dari apa Pak? Bagaimana kotoran dari sapi ya, sapi atau kerbau betul. Sapi atau kerbau. Ya, jadi karakter kotoran sapi, kerbau ya itu hampir sama ya. Nanti berbeda dengan kambing ya. Itu. Ya. Ini untuk supaya akar dan batangnya ya bagus ya, kuat ya. Ini dari kotoran sapi ya, kerbau. Di sini masih ada kerbau, sapi. Kerbau sudah jarang ya. Ya. Yang banyak sapi. Ya. Hamanya yang banyak. Hamanya kayaknya manusia ya Pak. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Itu dari kotoran sapi dan kerbau. Ya. Itu untuk fosfor ya, supaya akar batangnya kuat ya. Ya. Sudah sampai sini? Ya. Kalium, oh ya lanjut ya Pak. Bapak, nggak jatuh Pak?
Oh, langsung direkam. Wah. Iya, iya. Ya, anak muda sekarang Pak langsung direkam pakai handphone, Pak. Jadi pintar handphonenya nih, Pak. Oh iya. Iya. Ya, anak muda sekarang kan gitu. Kalau belajar itu handphonenya digeletak gitu kan. Ya. Tapi yang pintar handphonenya. Ya. Yang berikutnya kalium ya. Kalium. Nah, ini kalium ya. Ini adalah untuk buah ya. Supaya buahnya manis ya. Besar. Ini cocok untuk tanaman buah-buahan ya, dipupuk dengan kalium ya pada saat mau berbuah ya, pertama ya, musim buahnya ya. Nah, ini diperoleh dari apa? Ya, kotoran kambing. Ya. Di sini kambing atau domba yang banyak? Kalau di Jawa beda Pak. Kalau kambing itu yang halus, yang itu ya. Kalau domba itu yang berbulu. Ya, itu. Ya. Udah pernah diuji belum Pak bedanya? Kualitas kotorannya? Kambing sama domba? Udah, bentar kita dengerin dulu Pak Saiful. Gimana Pak? Perbedaannya kualitas? Kalau hasil uji balai tanah kemarin, kotoran kambing dengan domba itu ada nilai K-nya memang muncul semuanya sama. Cuman kalau yang kambing kacang itu lebih tinggi dia Pak. Karena dia makan, menurut Pak Dokter Didi waktu itu yang lebih doyan makanan daun-daun segarnya itu lebih kuat. Beda dengan yang domba, jadi kadang-kadang pincangan gerbong apa gitu kan. Tapi kalau misalkan kambing kacang itu yang bulu halus, dia itu tidak suka terhadap pincangan gerbong pisang dan itu. Dia maunya pucuk daunnya ya. Jadi yang maunya yang seger-seger aja tuh. Jadi kata orang Sunda harus tekan kalau yang kambing kacang itu. Tapi kalau domba itu limbah yang kita olah pun bisa untuk pakan. Itu makanya kaknya yang paling gede itu di kambing ya, kambing kacang itu Pak. Kambing yang bulu halus ya? Ya. Ya, itu ya, ini ternyata dari kambing dan domba juga agak ada perbedaan. Tapi ya. Tapi kalau unsur K-nya dibanding kotoran sapi, kerbau atau ayam, ini untuk kambing dan domba K-nya tinggi, ya unsur K-nya. Ya, ini dari kambing atau domba ya. Di sini paling banyak apa Pak? Domba ya? Domba. Ya. Kambing kacang yang ada di sini. Kambing kacang ya? Ya. Ini ya. Baik, ini secara alami ya. Artinya pupuk alami ini tersedia di alam. Makanya nanti ada namanya siklus unsur hara. Jadi sebenarnya secara alami ya. Ini Pak. Ya, nanti kan ada plus minusnya Pak. Kenapa kita harus mengolah ya itu. Itu nanti kenapa supaya cepat fermentasinya, cepat terurai ya. Itu nanti ada kelebihannya dari edukasi ini gitu ya. Gitu. Nah ini ya, untuk unsur kimianya. Ini adalah unsur-unsur yang secara makro tadi, makro itu utama ya, utama dibutuhkan oleh tanaman ya. Sama dengan kita sebagai manusia kan, ya ada makanan yang utamanya kan. Ya. Makanan utamanya ya, ada nasi pokok, makanan pokoknya ya kan. Kalau belum ketemu nasi uduk kan belum sarapan gitu kan. Baru gorengan 5 gitu ya, pisang goreng 2 ya belum sarapan itu kalau belum ketemu nasi itu kan nasi goreng gitu kan. Itu ya bedanya itu ya. Ya itu kan namanya pokok ya, makanan pokok ya. Jadi sama ya kan, tumbuhan tanaman ya Ustaz ya, ini kan makhluk hidup juga ya, sama dengan manusia yang butuh makanan, butuh nutrisi.
gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah? Jelas ya? Ya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, tadi kan karena kita gunakan istilah vokasi ya, sudah yang tahu vokasi itu apa? Belum ya? Nah, sebenarnya itu ada singkatannya vokasi ini, ya aslinya ada singkatannya. Nah, vokasi itu di sini nggak apa kelihatan ya? Vokasi. Ya, coba Bu. Ya. Udah ini. Coba Bu. Benar nggak singkatannya? Bahan organik. Apa lagi? Tanya? Hah? Ya. Vokasi itu singkatan ya, Bapak dan Ibu ya. B-nya itu bahan ya. Nah, di sini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya, bahan. Ya, organik. Ya. Bahan organik, tanya itu kaya. Ya, Bu. Kaya kenal. Kaya kenal. Kaya. Ya. Bahan organik kaya akan. Ya, misalnya dulu. Ya, S-nya apa? Sumber daya. Ya. Sumber daya. Hanya hayati ya. Apa hayati artinya Pak? Hayat. Kehidupan ya Pak Ustadz ya. Hayat. Bahan organik kaya akan sumber daya. HI-nya itu hayati ya. Kehidupan. Ya. Saya katakan aja biar ini. Ini karena kandungannya Pak. Kandungan pupuknya itu banyak organisme hayatinya ini. Ya. Jadi pupuk yang kita buat nanti namanya pupuk vokasi, pupuk organik juga. Itu pupuknya mengandung banyak ini organik tadi. Hayati kan artinya kehidupan ya Pak. Makhluk hidup yang kecil-kecil tuh ya, yang hidup di situ. Nah, makanya yang pernah dengar E4 pernah? Nah, E4 itu adalah nanti sebagai starternya Pak. Nah, starternya itu E4 itu adalah bahan tadi hayatinya nih Pak. Iya, agen hayatinya ini yang ditambahkan nanti ke bahan-bahan tadi supaya apa? Supaya cepat terurai, supaya cepat terfermentasi. Dan ini adalah nanti kembali ke unsur biologi. Ini adalah unsur biologi yang banyak dibutuhkan oleh tanah juga, ya, mikroorganisme yang hayati yang kecil-kecil ini nanti. Itu, ya. Sampai sini aja dulu ya. Vokasi itu singkatan dari bahan organik kaya akan sumber daya hayati. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk vokasi ini nanti adalah bahan organik semua, ya, yang ada di sekitar kita, ya, itu. Nah, kelebihannya dari pupuk, pernah dengar pupuk kompos? Ya, kalau kompos itu kan terurainya secara alami, ya. Itu waktunya lebih lama tadi. 3 bulan. Ya, bisa berbulan-bulan. Tapi dengan tadi bantuan E4, ya, bahan hayatinya ini E4 ini 15 sampai 21 hari sudah jadi, sudah bisa, artinya sudah bisa digunakan pupuknya. Itu sudah matang, ya. Matang lah kalau orang masak ya Pak. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Itu. Jadi kenapa pupuk vokasi ini lebih unggul ya dibandingkan pupuk misalnya kompos yang diuraikan secara alami ya. Tapi kalau pupuk vokasi ini dari prosesnya lebih cepat dan kaya tadi, kaya akan sumber daya hayatinya. Itu ya. Dan E4 ini kan sebenarnya produk kalau ada di toko ya. Nah, nanti kita juga ajari cara membuatnya.
ya, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya mudah itu, Pak, ya. Nah, di sini potensi sangat besar. Ini ada banyak tanaman pisang, ya. Nanti kita manfaatkan bonggol pisangnya, Pak. Jadi di bonggol pisang itu banyak tadi mikroorganismenya itu yang aktif yang bisa untuk mempercepat proses pembusukan itu, Pak. Nah, nanti kita praktekkan cara membuat E4 yang alami ya. Kalau E4 yang produk di botol itu kan belinya di toko, tapi kita bisa bikin sendiri. Nah, itu bahan-bahannya ada di sekitar kita dan mudah. Bahan-bahannya cuma bonggol pisang, gula pasir sebagai makanan dari mikroorganismenya ya. Kemudian kalau di dapur ada namanya bumbu masak namanya micin ya misalnya. Bumbu masak ya untuk mempercepat aja itu. Ya. Sebagai bahan-bahan makanan dari mikroorganismenya ya. Itu namanya MOL ya. Mikroorganisme lokal. Ya, pernah dengar ya, Pak? Ya, MOL. Ya. Bukan cimol. Kalau cimol yang boleh gitu biasanya. MOL ini. Ya. MOL, MOL ya. Mikroorganisme lokal ya. Bukan juga mall supermarket ya. Bukan supermarket. Ya. MOL. Kita praktekkan selalu ya, Pak. Ya, nanti kita sama-sama ambil bonggol pisangnya. Bukan batangnya, Pak. Bukan, Pak. Bukan batang pisangnya. Ya, bonggol. Kalau untuk bikin mol ya. Tapi kalau untuk batang, untuk kerupuk padat bisa. Ya. Oh iya, nanti. Ya. Kalau molnya itu dari bonggol pisang, nanti dengan ditambahkan gula pasir, ada komposisinya. Besok kita perhatikan ya di hari ketiga. Baik, kembali ke sini nih. Sampai sini sudah ya? Ya, supaya paham dulu nih ya. Jadi supaya ada bedanya ikut pelatihan dengan enggak ikut